Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke SMA Al-Heriah Jakarta Utara. Di sana itu sedang ada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78, di mana anak-anak itu dikumpulkan di dalam satu lapangan, kemudian ada berbagai tampilan kreativitas, mulai dari fashion show, kemudian juga ada paskibranya, dan yang paling heboh dengan penampilan yang cukup panjang adalah kreativitas anak-anak dari teater. Jadi mereka bikin gerak dan tari, ya, dan itu memang sangat menarik dengan pemain yang jumlahnya juga cukup banyak. Sambutan penonton pun luar biasa. Tentu ini semua adalah prestasi ya dari para peserta didik di SMA Al-Heriah. Namun selain dari prestasi berbagai tadi ya, tampilan tadi, mulai dari teater, paskibra, fashion show, dan kegiatan yang lainnya, ternyata ada anak yang menjadi juara ya lomba karate tingkat nasional. Dan juga ternyata nih sekolah ini punya guru yang berprestasi. Dia memiliki banyak tulisan dan diterbitkan di dalam buku. Nah, seperti apa nih? Ya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti wawancaranya. Kita mau wawancara nih salah satu anak berprestasi di SMA Al-Heriah karena dia menjuarai lomba karate tingkat nasional ya. Iya. Dan itu katanya dengar-dengar lomba kamu yang pertama ya? Atau kamu baru ikut? Baru ikut. Baru ikut dan langsung menang ya? Dan menyabet 2 kategori ya? Iya. Oke, kita akan wawancara seperti apa. Tapi kan sebelumnya tak kenal maka kata sayang. Kenalan dulu. Nama lengkap sama kelasmu. Aku Cutiara Delvi dari kelas 12 IPA 2. Oh, udah kelas 12? Iya. Waduh, sebentar lagi Al-Heriah kehilangan kamu. Ajarin adik-adiknya, kan ada ekskul karate ya? Iya. Oh, oke. Nah, sekarang nih saya mau nanya tentang kamu tuh tertarik karate karena apa? Sebenarnya dipaksa mama buat ikutan ini karate. Oh, sejak kapan? Dari SD. Oh, dari SD sebenarnya? Iya. Tapi nggak pernah ikut lomba? Enggak pernah. Ini mungkin baru dibayarin sekolah mungkin ya. Terus ada terpacu ya, udahlah ikut begitu ya. Iya, benar. Karena kamu sendiri punya potensi ya. Nah, kamu dapat juara apa nih, Nak? Ayo kita lihat. Nah. Yang ini. Ini aku pegangin, ya. Kamu pegang ininya. Ini perunggu. Ya. Oke, perunggu. Ini perunggu dari lomba karate open juara 3. Ini apa sih nama kelasnya? Kalau dalam karate itu apa nama ininya? Oh, kumite. Oh, kategorinya ya? Kategorinya betul. Iya, kumite senior. Kumite. Oke, kalau yang ini? Kalau yang ini itu festival, aku juara 1 sama. Festival. Jadi kamu ini festival ini putra dan putri. Iya. Kamu menang yang di putri. Iya. Untuk kategorinya sama, kumite juga. Sama. Oke, ini di sini kamu juara 1 pertama. Berarti dapat medali emas. Iya. Mana ini? Nah, ini medali emasnya ya. Nah, karena sekarang udah kelas 12, nah kamu rencana gimana dengan karate ini? Apakah kamu akan nanti kalau ada lomba ikut lagi atau gimana nih? Aku juga latihan dojo, ada klub. Iya, ada klub. Oh. Jadi okay. mungkin aku bakal di sono. Bakal di sana. Iya, tetap ikut lomba. Ikut lomba. Dan sebenarnya kamu suka emang karate? Akhirnya walaupun awalnya dipaksa mama. Iya, suka. Ya udahlah, ikut aja. Ya. Jangan main-main ya dengan dia karena kalau ada apa-apa dia jago karate. Enggak. Enggak. Jadi dia bisa melindungi dirinya. Ya. Nah, itu ya yang utama. Oke? Nah, kamu sendiri kalau nanti kuliah mau kemana? Sebenarnya sih pengen kuliah ke luar negeri. Oh, ambil apa? Ambil rencananya? kedokteran. Oh, kedokteran, pinginnya di luar negeri. Iya, didukung tapi oleh keluarga? Mama sih sebenarnya enggak, cuman ayah tuh masih kayak pertimbangan juga. Kayak apa sih boleh, tapi kadang enggak gitu.
Oh, tarik ulur. ragu-ragu. Iya, Mungkin khawatir ngelepas kamu kali ya di luar negeri ya. bener sih, tapi aku Ada mau ya. ya. Apa kamu rencana negara mana yang kamu Aku mau ke Aussie. Oh, Aussie. Oke, mudah-mudahan ya. Amin ya tercapai. Allah. Kamu amin. yakinin aja terus Ya. ayahmu. Kan kalau maju mundur bukan berarti nggak setuju. Ya. Dia hanya ragu. Yakinkan. Nah, itu yang perlu kamu lakukan. Jadi mau kedokteran ya? Ya, Kamu spesialisnya kelak mau apa sih, kedokteran apa? aku mau spesialis bagian dalam. Oh, bagian dalam. Iya. Internis atau apa? Kurang tahu, soalnya kedokteran juga mama kan apoteker, aku kan ini ngelanjutin juga kan. Oh, jadi mama tuh apoteker. Mm-mm. Tapi kalau kamu pokoknya pengennya kedokteran. Tapi Ya. kamu tertarik pada spesialisasinya kelak adalah penyakit dalam. Ya, Dan ini kedokteran ya Pak, dokter itu ya sesuatu yang tentu tidak mudah ya. Tapi kamu memang tertarik. Di situ selalu ada jalan kalau kamu sudah mau ya. ya. Mudah-mudahan sukses ya buat Amin, kamu ya ya. Allah, amin. Cut Tiara ya namanya ya. Ya. Kamu dari Aceh? Iya. Ada cutnya. Ayah dari Aceh, mama beda lagi, Mama dari mana? dari Jawa. Dari Jawa. Jadi dia ini pertama dipaksa mamahnya, tetapi sekarang dia jadi jatuh cinta juga dengan karate, dan mungkin mamahnya nyuruh itu karena agar dia bisa melindungi dirinya. Karena kan kita tidak selalu ada di dekat anak kita. Jadi dia apalagi ternyata dia kepingin kuliah di luar negeri. Semoga cita-citamu tercapai. Amin ya Allah. Oke ya, demikian kita ngobrol dengan anak berprestasi yang tentu menginspirasi ya. Ikuti terus obrolan ini ya, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Makasih ya Tiara ya. Ya. Ini apa buku tentang? Ibu jelasin. Ini genrenya genre umum. Ini buku pertama saya, tulisan yang sudah dari 15 tahun yang lalu saya tahan. Tidak berani untuk Namanya Antologi Cerpen. Antologi cerpen itu gabungan dari beberapa cerpen karya beberapa penulis seluruh Nusantara. Oke, Karena saya tergabung dalam komunitas guru baca menulis, tapi Semarang punya, malah dari Jakarta saya gabungnya Semarang. Oke. Karena komunitasnya ada Komunitasnya, di sana. betul, komunitasnya. Dan ini Ibu tahan 15 tahun sampai akhirnya Beranikan Ibu diri. lepaskan Iya. dan sekarang terbit ya. Terbit, ini itu. terbit tahun 2021 sebetulnya. Oke, terus buku yang ini Kedua, nah ini buku genre anak, belajar dari pengalaman, dan alhamdulillah nama saya yang jadi salah satu sini ya pengarangnya Ya. yang di Jadi Rini Yulianti dan dan kawan-kawan. kawan-kawan. Nah, ini salah satu buku ini sih menceritakan tentang pengalaman anak keseharian yang tinggal dengan neneknya, dan salah satu nama tokoh di sini saya ambil dari siswa saya sendiri di Alheria yang Siap. sudah lulus. Namanya Abbas. Karena biasa di ruang guru mereka suka bicara Abbas. Saya bilang Abbas, kayak ternyata saya ambil artinya ternyata Abbas itu singa singa yang berani gitu ya. Jadi kenapa nggak saya ambil jadi tokoh nama saya? Toh Jadi itu sangat kuat ya betul. ininya. Karena maknanya. kenapa guru-guru ngomong Abbas? Ya udahlah, jadikan saya tokoh aja. Abbas yang ini. Kalau ini. Oke. Kalau yang ini Ini bergenre horor. Tema genre horor yang saya ambil sama juga salah satunya ada yang saya ambil tentang sekolah juga. Waktu itu ada PTS di sekolah ya. Kemudian biasa guru piket instruksikan pas PTS ganjil atau genap kondisi hujan. Jadi anak-anak itu pada pakai sendal gitu kan. Nah, guru piket menginformasikan tolong guru yang di kelas perhatikan bahwa siswanya jangan sampai pakai sendal. Jadi saya cek anak-anak kan, dilihat pakai sendal. Ada satu siswa yang roknya itu terlalu panjang. Kan ini mencurigai kan. Saya bilang nih roknya kenapa terlalu panjang gitu. Ternyata pas dibuka memang saya diangkat dikit, anak itu pakai sendal. Dia sengaja dipanjang-panjangin roknya. Jadi inspirasi cerita horor. Jadi saya anggap begitu rok itu diangkat, kakinya tidak ada. Jadi sebetulnya dari sekolah ya, masukan-masukan yang sebenarnya temanya karena menutupi sandal jepit, tapi menjadi betul. Jadi inspirasi cerita-cerita penulisan dari sekolah juga sebetulnya. Oke, kalau yang ini Ini puisi, kumpulan puisi. Kebetulan ini tentang mitos Nusantara.
Ada 2 judul puisi saya di sini, judulnya Dewi Laut dan Bambu Kuning. Karena kita mitos kita Dewi Laut biasa dengan tanda kutip yang baju hijau-hijau di laut. Kemudian bambu kuning kita tahu kalau ada bambu kuning, betul. Kalau bambu kuning kan kalau rumpun bambu kan kesannya orang kayak serem, banyak dedemit, zaman-zaman gitu kan. Jangan nanam bambu di depan rumah. Bambu Tapi kan banyak di kuburan. malah di puisi ini saya jelaskan bahwa bambu itu ditanam di depan rumah. Dan malah pohon bambu itu jadi apa namanya, penyimpan air. Penyimpan air, terus juga jadi pengenal kalau mau ke rumahnya dia nggak bakal nyasar, cari aja rumah yang ada bambu kuningnya gitu, yang ada pohon bambu. Dan bambu itu sebenarnya menyerap debu. Betul. Dan apa namanya, kalau bambu itu daunnya tertiup angin itu jadi nuansa musik banget yang luar biasa. Ya betul, benar, karena dia kecil-kecil gitu ya. Benar. Dan makanannya pada. Kalau ini juga sama, genrenya genre umum. Di sini ada salah satu karya saya juga, masih dalam komunitas guru baca menulis. Ada bareng dengan tentang genre umum di sini. Saya juga hampir lupa karena saking banyak dia. Bukan, saya juga ini Bu, ada memang cita-cita saya banget. Tahun ini sih seharusnya cita-cita yang kepengen, saya sudah menyiapkan 35 judul tapi belum dimulai. Memulai itu memang luar biasa sulit. Yang penting sudah dimulai. Betul. Dan tidak boleh berhenti berkarya. Oke, itu terakhir. Yang ini juga sama, genrenya tentang genre umum, dalam buku Pengemis Perlente, luar biasa, banyak banget apa namanya makna yang tersirat dan tersurat di dalam kumpulan cerpen ini. Sama bekerja sama juga dengan Bapak Gol Agong, salah satu duta baca juga. Luar biasa pokoknya pengalaman-pengalaman menulis ini membuat kita juga bisa jadi salah satu inspire buat siswa terutama. Dan menulis itu kalau bagi saya juga menghilangkan itu stres, healing memang gitu ya. Nah Bu, ini kan sesuatu yang sangat menginspirasi, akan terus menulis? Tentu, makanya sudah persiapkan ada 33 judul. Judul sudah ada, tema sudah ada, tinggal memulai kembali. Karena lagi kejar-kejaran di tahun ajaran baru kan, fokus banyak itu ya. Nantilah pelan-pelan sampai masa deadline. Betul. Jadi kalau bisa jangan hanya antologi kumpulan, tapi benar-benar satu buku ini adalah karya saya semua. Kamu semua ibu semua yang menulis. Betul. Biar bisa buat inspirasi buat siswa juga sih. Oke, menarik ya. Jadi ini guru pun harus senang menulis, karena dengan kita bisa menulis, mau menulis, kita bisa menularkan juga ke anak-anak ya. Dan ini juga melatih otak kanan untuk tetap kreatif ya Bu. Benar-benar luar biasa kalau menulis itu. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah berbagi cerita dan sudah menginspirasi. Oke ya, demikian video ini ya, menarik betul ya. Ini anak perempuan ya, namanya Cut Tiara tadi. Dia menceritakan bagaimana dia itu sebenarnya ikut karate sejak lama. Yang nyuruh juga ibunya, tapi akhirnya dia menjadi cinta karate gitu. Nah, tapi dia nggak pernah ikut lomba. Dan ketika dia ikut lomba di masa SMA ini, udah kelas 12, ternyata dia juara. Menyabet 2 penghargaan, medali perunggu dan juga medali emas ya. Nah, ini tentu sangat menginspirasi ya. Seorang perempuan gitu ya, tapi jago olahraga bela diri. Nah, yang kedua, guru perempuan juga nih. Namanya Bu Rini tadi ya. Bu Rini tadi menceritakan bagaimana dia punya banyak tulisan. Menariknya, ada satu tulisan yang dia miliki sudah 15 tahun. Akhirnya juga diterbitkan ya. Bukunya banyak dan yang ditampilkan dalam video tadi hanya sebagian. Itu saja sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Kebetulan beliau adalah guru seni budaya. Ini tentu menginspirasi ya. Guru menulis biasanya bisa menularkan nih ke anak-anak menulis. Dan karena dia juga seni, ternyata dia juga menggerakkan teater di sekolah ini yang baru muncul 1 tahun belakangan ya. Nah, guru yang kreatif itu akan bisa mendorong ya anak-anak untuk kreatif juga. Dan kalau guru dan anak-anak sudah kreatif, maka sekolah ini pasti akan kreatif juga ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa ya untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak ya. Salam semangat, terus berprestasi.